Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan. Halo sahabat FSH, pembulian kerap menjadi topik yang sering kali dibicarakan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu bullying? Pembulian atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, dan merendahkan orang lain. Pembulian dan perundungan ini bisa saja terjadi di berbagai lingkungan seperti sekolah, media sosial, dan juga masyarakat pada umumnya. Kalau bullying itu adalah satu perilaku yang merendahkan orang lain, ya, bisa dari bentuknya fisik ataupun bentuknya itu verbal. Perundungan kerap terjadi di Indonesia. Menurut JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, setidaknya ada 293 kasus selama tahun 2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahkan menerima setidaknya 141 aduan tentang kasus perundungan pada awal 2024, yang dimana 35%-nya terjadi di sekolah. Kekerasan itu didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 42%, lalu diikuti dengan kekerasan perundungan sebesar 31% dan kekerasan fisik sebesar 11%. Federasi Serikat Guru Indonesia juga melaporkan tentang peningkatan kasus perundungan periode Juli hingga September 2024 dengan jumlah yang meningkat sekitar 36 kasus perundungan. Laporan-laporan di sosial media kita lihat bahkan Indonesia dinobatkan sebagai negara netizen yang tidak baik, ya, negara dengan netizen yang sangat tidak beradab. Nah, kalau kita lihat di sekolah, kampus, masyarakat, itu banyak sekali jenis-jenis bullying. Bahkan kalau kita tidak sadar, bullying secara verbal itu makin nyata. Contohnya, kita ngatain orang yang badannya besar dan lain-lain. Kita panggil dia, gendut. Itu sebenarnya sudah melakukan bullying, tetapi pada taraf atau kadar yang tidak terlalu tinggi. Tapi apakah itu bisa disebut bullying? Bisa, karena itu merupakan perbuatan yang merusak psikologi ataupun membuat seseorang itu tertekan ataupun trauma. Untuk dampak bullying dalam komunitas atau kelompok tertentu pastinya sangat terlihat. Sebagai contoh, pelaku atau orang yang melakukan bullying akan lebih dominan, dan yang korban daripada bullying akan lebih menutup diri atau tidak percaya diri dalam kelompok tersebut. Dan biasanya dalam kelompok tersebut pun akan terjadi yang namanya keretakan atau hal-hal yang membuat kelompok tersebut menjadi tidak akur. Hal tersebut tentu saja akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam kelompok tersebut, ketidakakuran, ketidakkompakan, dan alhasil kelompok tersebut pun ketika melakukan kegiatan atau aktivitas ya pastinya tidak akan baik atau tidak akan maksimal, seperti itu. Korban bullying ini bisa menjadi pelaku nantinya ke depannya untuk melakukan bullying lagi, ataupun bahkan parahnya lagi dia bisa melakukan tindak pidana lain seperti ya pembunuhan ataupun apa. Biasanya pelaku-pelakunya ini adalah mereka memang sudah insecure secara psikologis, sehingga dia merasa powernya perlu diangkat dengan cara menjatuhkan lawannya atau menjatuhkan orang lain. Tentu saja tingkat ketimpangan sosial yang tinggi bisa mempengaruhi bullying. Bahkan sering terjadi banyak hal, contohnya kasus bullying terjadi di tingkat ketimpangan sosial yang cukup tinggi. Dikarenakan mereka yang memiliki strata atau ekonomi yang lebih baik biasanya berusaha lebih dominan terhadap mereka yang memiliki ekonomi atau yang ekonominya ada di bawah rata-rata. Dan untuk mereka yang ekonominya di bawah rata-rata pun seringkali tidak berani atau tidak percaya diri ketika mereka bertemu dengan teman-temannya yang memiliki ekonomi di atas rata-rata. Pasal-pasal yang membahas tentang perilaku tidak menyenangkan itu bisa dilaporkan oleh korbannya, kan, gitu. Apalagi kalau sifatnya bullying itu fisik gitu. Itu wajib penegakan hukum, tetapi kita lihat dari sisi kemanusiaannya.
karena ini masih anak-anak dan merupakan aset bangsa dan negara. Kebanyakan kasus ini akan kami selesaikan dengan cara mediasi. Karena kalau untuk terkait dengan penindakan hukum, asas kemanfaatan hukumnya akan kurang. Karena apa? Mereka ini, pelaku bullying ini kan orang-orang ya aset negara juga, masih anak-anak kan. Kalau kita sampai gagal atau membina anak-anak ini, sayang sekali lah negara ini untuk kehilangan aset negaranya. Kita nih orang-orang kurang respect itu pada orang lain. Jadi itu penting ya dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan atau bagian dari pengajaran atau edukasi atau pelatihan-pelatihannya tentang respect dan caring itu harus disosialisasikan terus-menerus sejak dini. Dengan ini, kami terjun ke lapangan sebagai bentuk aksi nyata untuk meminimalisir kasus pembulian di Indonesia. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my Dengan arti sosialisasi ini dan dari kuesioner yang kita berikan, terdapat beberapa anak yang melakukan tindak bullying, yaitu bullying verbal dan juga fisik, dalam taraf yang relatif rendah. Bullying bukan hanya sekedar merusak mental dan fisik seseorang, tetapi juga mengganggu keharmonisan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersatu, mencegah dan melawan tindak bullying dengan menciptakan lingkungan yang aman, menghargai perbedaan, dan mengedepankan etika dan empati. Kita dapat mencegah tindak bullying dan membangun budaya sekolah yang lebih positif. Stop bullying, mulai dari diri kita sendiri.